Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang tiada bosan nikmat-nikmatnya diberikan kepada kita sekalian, yang tidak ada henti-hentinya nikmatnya tercurahkan kepada kita sekalian. Di antara nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kita di malam hari ini, Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita sekalian bisa hadir di majelis, bisa berkumpul dengan teman-teman yang mencintai ilmu, dengan teman-teman yang berkeinginan untuk lebih mengenal sosok panutannya, yaitu Nabi Muhammad SAW. Teman-teman yang menginginkan kebaikan dari kebaikan majelis ilmu dan juga kebaikan-kebaikan yang lainnya. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita sekalian apa yang menjadi harapan dan keinginan kita sekalian di malam ini. Dalam keadaan sehat walafiat kita bisa hadir di majelis ini. Semoga nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala semakin meningkat, semakin besar, sehingga kita semakin baik dan bisa semakin banyak meraup kebaikan untuk kebahagiaan kita di akhirat kelak. Bapak dan saudara sekalian, juga para akhwat fillah rahimani wa rahimakumullah, kita masih meneruskan mengambil faedah dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, jika Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kebaikan, kemuliaan kepada nabinya, kepada walinya, atau kepada siapa saja yang diingini, maka Allah Subhanahu wa taala sertakan orang-orang dalam peristiwa itu. Allah sertakan orang-orang dalam peristiwa tersebut. Sebagaimana ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menampakkan kemuliaan Adam alaihissalam di hadapan para malaikat, maka Allah Subhanahu wa taala ajarkan kepada Adam alaihissalam. Kemudian itu ditunjukkan di hadapan malaikat, yang mana sebelum Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam alaihissalam, para malaikat ini sedikit protes lah gitu. Ataj'alu fiha may yufsidu fil ardi wa yasfiku dima'a wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ini perkataan malaikat alaihissalam. Ketika Allah Subhanahu wa taala mengkabarkan akan menciptakan manusia di muka bumi, mereka mengatakan demikian. Apakah kau akan menjadikan di muka bumi orang-orang yang akan membuat kerusakan dan saling menumpahkan darah? Padahal kami ini adalah makhlukmu yang selalu memujimu, beribadah kepadamu. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini pertanyaan. Nah, untuk menunjukkan bahwasanya Allah lebih tahu daripada para malaikat ini. Qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Sungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu tidak ketahui. Maka Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, yaitu Adam alaihissalam. Nah, untuk menampakkan kemuliaan Adam alaihissalam ini, maka Allah Subhanahu wa taala
ajarkan kepada Adam. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha tsumma 'aradahum 'alal malaikati faqala anbi'us ila akhir. Nah, ketika malaikat disuruh menyebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala nama benda-benda ini, mereka tidak bisa menjawabnya. Lalu Allah mengatakan kepada Adam, coba kamu Adam, sebutkan ini apa namanya. Adam bisa menjawab. Maka dari situlah kemudian nampak ya kemuliaan Adam di hadapan para malaikat. Nampak keunggulan Adam manusia di hadapan para malaikat tersebut. Mereka mengetahui tentang keutamaan Adam. Maka demikian itulah ketika Allah Subhanahu wa taala ingin menunjukkan akan kemuliaan dan sifat-sifat kemenangan pada diri Rasulullah SAW, maka Allah sertakan orang-orang yang membenci beliau, yang memusuhi beliau, yang berusaha untuk menghabisi beliau. Nabi Muhammad sendirian. Maka ketika mereka sudah mengupayakan dengan daya dan upaya yang luar biasa, mengerahkan segala potensi yang mereka miliki, lalu Allah Subhanahu wa taala selamatkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka apa dampak dari semua itu? Keunggulan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam di hadapan orang-orang kafir Quraisy. Ya, hanya Nabi Muhammad SAW satu orang bersama temannya Abu Bakar, mereka bisa lolos dari segala upaya dan daya orang-orang kafir Quraisy yang ingin menangkap dan menghabisinya. Sekalipun tanpa pertolongan yang lainnya, hanya Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah ingin menampakkan akan keunggulan, ya, kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Illa tansuruhu faqad nasarahu Allahu id akhrajahu alladhina kafaru thaniya itsnaini id huma fil ghar id yaqulu li sahibihi la tahzan innallaha ma'ana. Jika kalian tidak menolong dia, menolong Nabi Muhammad SAW, faqad nasarahu Allahu, maka Allah Subhanahu wa taala menolongnya. Maka Allah Subhanahu wa taala sendiri yang menolongnya. Idz akhrajahu alladziina kafaru, dikala orang-orang kafir mengeluarkannya, mengusirnya, memaksanya untuk keluar dari kampung halaman yang dicintainya, dari kerabat-kerabat yang dicintainya. Ya, ketika orang-orang kafir mengeluarkan kepadanya satu dari dua orang yang ada di gua, idiyaqulu li sahibihi, ketika dia mengatakan kepada temannya, la tahzan innallaha ma'ana, jangan takut, jangan bersedih hati, sesungguhnya Allah bersama kita. Fa anzalallahu sakinatahu alaihi, lalu Allah Subhanahu wa taala turunkan ketenangan kepadanya. Wa ayyadu bi junudin lam tarawha, dan Allah bantukan dengan pasukan-pasukan dari malaikat yang kamu tidak melihatnya. Wa ja'ala kalimatal ladzina kafaru sufla, dan menjadikan kalimat Allah, Al-Quran, menjadikan kalimat Allah menjatuhkan orang-orang kafir, merendahkan orang-orang kafir. Tipu dayanya gagal total, gagal total. Wa kalimatullahi al-ulya, dan kalimat Allah itulah dialah yang tinggi. Wallahu azizun hakim, dan Allah itu zat yang maha perkasa lagi maha bijaksana. Jadi dari sini ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, pancene lakoni biasa kalah dhisik. Nek kalian biasa ngene ya, lakoni kalah dhisik gitu. Tapi bukan masalah itu, karena lakoni kadang-kadang ya bener, kadang-kadang ya salah. Nek lakoni maling ya tetep ya maling ya salah gitu. Artinya dalam dakwah seperti kita ini yang tidak lepas dari tribulasi di dalam dakwah ini, pasti ada tantangan-tantangan dan sebagainya, dan itu
Telah kita ambil pelajaran bagaimana Rasulullah SAW ketika membawakan dakwah ini. Maka justru ketika dakwah ini tidak ada tantangannya, kita curiga dakwah kita ini sudah mengikuti Nabi atau belum. Kalau dakwah kita ini banyak yang menyenangi, nggak ada rintangan, nggak ada musuhnya, nggak ada yang membencinya, gitu. Kira-kira dakwah kita ini lebih baik dari Nabi atau tidak? Gitu. Ya pastilah lebih baik Nabi. Oh, Nabi aja nggak tenang gitu, apa diganggu lah, apalagi kita. Makanya ada yang mengatakan kalau dakwah kita ini belum ada gangguan, belum ada rintangan, ya patut kita introspeksi. Jangan-jangan dakwah kita ini salah. Jangan dakwah kita hanya untuk menyenangkan orang-orang yang mendengarnya, bukan untuk menyenangkan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jangan-jangan demikian. Ya, gitu. Jadi jika Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin mengangkat derajat seseorang, apakah itu nabinya atau walinya atau orang yang berjalan di atas jalan nabinya, menampakkan kemuliaan mereka, ya, menampakkan kebenaran mereka, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala libatkan orang lain yang menyertainya, ya, yang terjadi pada sebuah peristiwa yang akan mengangkat dan menampakkan kemuliaan itu, sebagaimana para malaikat, sebagaimana Adam alaihissalam beserta para malaikat, sebagaimana Nabi Muhammad SAW beserta orang-orang kafir Quraisy. Ya, Allah hinakan orang-orang kafir Quraisy, ya, dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada nabinya bersama Abu Bakar yang ada dalam gua itu. Allah palingkan dengan sesuatu yang tanpa mereka duga, sangat mudah, sangat ringan. Allah palingkan penglihatan mereka dari melihat ke bawah. Kalau seandainya, kata Abu Bakar, kalau seandainya mereka melihat ke kakinya, maka mereka akan mengetahui Rasulullah SAW bersama Abu Bakar akan melihat kami berdua sih. Ya. Tapi Allah itu maha kuasa untuk melakukan apa yang Dia ingini. Allah maha gagah untuk melawan tipu daya orang-orang itu. Dan Allah maha bijaksana, ya, dalam mensikapi itu semua. Allah cantik sekali memainkan peran nabinya, gitu. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian pun bisa kita saksikan dalam sejarah bagaimana Nabi Musa alaihissalam. Ya, Nabi Musa alaihissalam yang juga harus terusir dari kampung halamannya, dikejar oleh penguasa Fir'aun dengan bala tentaranya. Maka dengan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang salah tetap salah, yang benar tetap benar, yang benar tetap akan berjaya, dan dikenang sejarah. Nabi Musa lolos dari tangkapan Fir'aun dan para tentaranya, dan menenggelamkan, menghinakan Fir'aun, dan menjadi pelajaran sampai detik ini dengan ditemukannya jasadnya tenggelam di Laut Merah. Bapak, ibu-ibu dan saudara sekalian muliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian dalam fase hijrahnya Nabi SAW ini menjadi tonggak sejarah, yakni ketika di masa Umar bin Khattab berkuasa menggantikan Abu Bakar radhiyallahu an, kemudian dibuatlah kalender atau penanggalan Islam. Disebutkan di dalam Sahih Bukhari dalam bab At-Tarikh, bab Tarihi min aina arkhut tarikh, bab penanggalan, kalender. Dari mana penanggalan ini penanggalan Islam, dari mana penanggalan Islam ini didasarkan? Ini bab yang dibuat Imam Bukhari dalam Sahih Bukharinya, bab At-Tarikh min aina arkhut tarikh.
Disebutkan oleh Sahal bin Sa'ad, ia berkata yang kurang lebihnya penghitungan dari masa diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tidaklah dihitung penanggalan atau kalian dari Islam ini dari diutusnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan tidak pula dari wafat beliau, dan tidak pula dihitung ini kecuali dari awal beliau datang, dan tidak pula dari datangnya beliau ke Madinah penanggalan Islam, tapi dari hijrahnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yaitu disebutkan di dalam ayat awal hari. Ya, dalam Al-Quran surat Al-Mujadalah, surat At-Taubah ayat 108, Allah Subhanahu wa taala berfirman, la masjidu ussisa 'alat taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Sungguh masjid yang dibangun di atas dasar takwa, yaitu Masjid Quba. Ketika Nabi SAW datang ke Madinah, kemudian sebelum membangun Masjid Nabawi, itu membangun Masjid Quba. Sampai sekarang sering Nabi itu walaupun sudah di Madinahnya sering berkunjung Masjid Quba. Dan beliau menyebutkan tentang keutamaan salat Masjid Quba seperti melaksanakan umrah. Makanya Nabi SAW beberapa hari datang ke Masjid Quba untuk salat di sana. Ya. Dan sungguh masjid yang dibangun atas dasar takwa di hari pertama, min awwali yaumin, di hari pertama, ahakku antakuma fihi, itu lebih berhak untuk dilakukan sholat di sana. Para sahabat memahami itu adalah hari pertama. Dari situ kemudian muncul penanggalan, didasarkan penanggalan hijriyah dari hijrahnya Nabi. Hijrahnya Nabi kapan? Saat kapan? Maka kemudian didasarkan dengan ayat ini. Jadi di masa pemerintahan Umar bin Khattab disebutkan pada 16 tahun. Di tahun ke-16, ada yang mengatakan 17, ada yang mengatakan 18. Dalam masa pemerintahan Umar bin Khattab itu, Umar bin Khattab ini musyawarah dengan para sahabat. Ya, musyawarah dengan para sahabat untuk membuat penanggalan di dalam Islam. Dalam musyawarah itu banyak usulan-usulan dari para sahabat. Ada yang mengusulkan memakai penanggalan orang Majusi orang mana itu? Romawi. Tapi Umar bin Khattab tidak mau, karena penanggalan Romawi seperti ini sekarang ini yang kita nggak tahu ini nama-namanya berasal dari mana, kaitannya apa, nggak tahu. Ya didasarkan kepada Raja Alexander bin Malbas Al-Makduni atau Alexander Agung. Demikian pula kalender Persia. Kerajaan waktu itu kerajaan besar sebelum ditaklukkan ada Persia, ada Romawi. Itu mereka punya penanggalan sendiri. Dan penanggalan Persia ini didasarkan kepada raja-raja mereka pula. Raja 1, Raja 2 dan sebagainya. Semuanya ditolak oleh Umar bin Khattab. Ya, ini semangat para sahabat untuk berbeda dari orang-orang kafir. Dan memang itulah spirit di dalam agama Islam. Kita tidak boleh secara umum gitu, khususnya dalam perkara-perkara yang terkait dengan akidah, dalam kebiasaan. Kita harus punya ciri khas sendiri, kita harus punya budaya sendiri, ya, budaya saja. Kita harus punya gaya sendiri. Jangan ikut-ikutan dalam Islam, tidak boleh mengikuti. Ya, tidak boleh diingatkan untuk tidak ikut-ikut kebiasaan orang-orang kafir. Cara berpakaian mereka atau cara yang menjadi kekhususan mereka, sebenarnya itu tidak kita ikuti. Apalagi dalam masalah ibadah dan keyakinan mereka malah tidak boleh.
Tapi Nabi mengatakan man tasyabaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk dari kaum itu sendiri. Ini peringatan agar kita tidak membiu dengan mereka, hanya mengekor dengan mereka. Bahkan kita disuruh menyelisihinya. Ketika Rasulullah SAW menyuruh kita untuk berjenggot, itu akan berbeda dengan orang-orang musyrikin. Jadi selisilah orang-orang musyrikin, peliharalah jenggot dan cukurlah kumis. Kan begitu Nabi SAW. Itu kan spirit untuk berbeda. Agar kita ini punya kepribadian sendiri lah gitu, kalau itu sebuah pribadi. Wong Islam itu agama yang tinggi gitu. Tidak ada yang mengungguli meninggi Islam. Kok mosok jenenge tinggi, jenenge apa dhuwur, jenenge apa namanya? Mosok kok mengikuti gitu lah. Bukan tinggi lagi namanya gitu. Berjaya, kuat, menang dan sebagainya. Mosok menang kok lemburi kan emang. Karena selalu kalau mengikuti buntut itu mesti lemah. Mesti lemah. Nah, kita kembali lagi ke sini. Ketika di masa pemerintahan Umar bin Khattab, maka Umar bermusyawarah dengan para sahabat membuat penanggalan Islam. Banyak usulan-usulan memakai penanggalan, mengikuti penanggalannya Persia, nggak mau Umar. Mengikuti penanggalan Romawi, nggak mau. Yang didasarkan pada diawali dari Iskandar Agung itu. Ya. Kemudian yang lain juga mengusulkan agar dimulai dari kelahiran Nabi SAW. Ada juga yang lainnya mengusulkan agar dimulai sejak diutusnya Nabi SAW. Ada juga ketika meninggalnya Nabi, diutusnya Nabi SAW. Dan yang lainnya mengatakan dengan hijrahnya Nabi SAW, mengatakan wafatnya Nabi SAW, maka Umar lebih condong, Umar yang menjadi penguasa saat itu lebih condong untuk penanggalan Islam itu, penanggalan Hijriyah ini adalah dengan hijrahnya Nabi SAW. Karena dalam peristiwa hijrahnya Nabi SAW inilah Allah tampakkan sebuah kemenangan. Ya, Allah berikan kemenangan. Nabi SAW dengan demikian besar orang-orang kafir untuk menangkap Nabi SAW, lalu mereka menjadi pecundang dengan selamatnya Nabi SAW, kemenangan Nabi SAW dalam pergulatan ini. Dengan hijrahnya Nabi SAW inilah kemudian tersebar Islam kemana-mana. Kan dari Madinah tersebarnya, bukan dari Mekah. Setelah di Madinah baru Islam itu kemudian tersebar kemana-mana. Ya. Maka mereka para sahabat semua sepakat dengan keputusan Umar ini. Nah itulah kurang lebihnya sejarah penanggalan Hijriyah, penanggalan kita ini. Nah kapan dimulainya? Maka itu diambil dari ayat Al-Quran. Jadi ayat Al-Quran ini sudah mengindikasikan akan hal itu. La masjidun ussisa alat taqwa, dan sungguh masjid yang dibangun di atas dasar takwa. Min awwali yaumin, di awal hari, sejak hari pertama. Min awwali yaumin, sejak hari pertama. Ahakku antaquma fihi, itu lebih berhak, masjid itu lebih berhak untuk kamu sholat, menegakkan sholat di sana dibandingkan masjid di Diror yang dibangun orang munafik itu, yang Nabi SAW diperintahkan untuk menghancurkan. Nah itu sebenarnya diambil dari itu mulainya. Jadi diketahui dari itu fikihnya gitu. Tapi hari Isnin sudah ada Pak ya? Isnin, Selasa, Rabu, Kamis sudah ada. Wallahualam, mungkin sudah ada. Hari Jumat Nabi Jumatan. Iya kan? Nah iya hari Jumat. Nabi SAW kan bersabda, ini kan sudah meninggal dunia Nabi Muhammad ini. Jadi Nabi SAW mengatakan Sayyidul Ayyami Yaumul Jum'ah gitu. Berarti kan sudah ada hari Jumat. Ya, puasa Senin Kamis juga, puasa Asyura gitu kan, tanggal 10 aja.
Ya. Berarti bisa menentukan. Gitu. Jadi ini vidinya. Jadi mereka para sahabat itu bersepakat dengan Umar ketika mereka bermusyawarah tentang kalender Islam ini. Ya, mereka bersepakat, satu, ini semua atas kesepakatan para sahabat sebaik-baik umat. Para sahabat kan khairul ummah. Penanggalan Hijriyah, ya, kalender Hijriyah itu adalah atas kesepakatan sebaik-baik umat, yaitu para sahabat. Yang kedua, sesuai dengan syar'i. Ada korelasinya dengan ayat ini. Karena sesungguhnya mereka bersepakat penanggalan Hijriyah itu dengan nama tahun Hijriyah, diawali dari hijrahnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena sesungguhnya waktu itu adalah waktu Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan agama Islam ini. Di antaranya adalah dengan selamatnya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari makarnya orang kafir Quraisy. Kemudian dari Madinah inilah kemudian Islam tersebar. Ya, Islam bisa diterima oleh masyarakat-masyarakat yang ada di sekitarnya. Pada peristiwa hijrah itulah Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk berangkat hijrah. Dan pada hijrah itulah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam membangun masjid. Dan pada setelah itu maka Allah Subhanahu Wa Taala disembah dengan berjamaah. Allah Subhanahu Wa Taala disembah dalam keadaan yang aman, tidak sembunyi-sembunyi, tidak dalam keadaan rasa takut ketika seperti di Mekah. Jadi mereka membangun masjid atas perintah Allah Subhanahu Wa Taala, kemudian membangun masjid, bisa beribadah dengan tenang seperti yang mereka inginkan. Itu adalah suatu alasan-alasan dan cocok gitu. Itu lebih cocok gitu. Lebih cocok gitu. Tapi sekarang ini kemudian yang digembar-gemborkan justru yang tidak disepakati dalam musyawarah itu. Maulid Nabi, gitu ya. Kemudian Isra Mi'raj. Itu kan jadi ini kan. Kenapa? Kali dari hijrahnya tanggal piro? Lali. Saya tanggal piro? Tahun berapa hijriahnya? Loh lali. 24 atau 25. Kemarin sih 25 gitu. Pertengahan itu Sya'ban, sekarang bulan Sya'ban. Ya. Lali kan dulu. Nyentil awake dhewe ngaji ngene iki gitu. Gitu. Padahal itu adalah sebuah kesepakatan musyawarah dari orang-orang yang terbaik. Padahal itu adalah apa yang diindikasikan dari firman Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Min awwali yaumin ahaqqu an taquma fihi. Gitu. Jadi bagaimana? Gitu. Ya. Maka sebagai kesimpulannya adalah di semua ini kesimpulannya adalah bahwasanya penanggalan hijriyah itu kita katakan tadi adalah kesepakatan dari semua sahabat sebagai orang-orang yang mendapatkan pujian Allah dan Rasulnya sebagai generasi yang terbaik. Sesudah bermusyawarah dengan Umar bin Khattab. Dan ini merupakan hukum syar'i, ya, yang bersepakat di atasnya kebaikan orang-orang yang terbaik. Yang kedua, ya, ini didasarkan Al-Quran dan ijma' sahabat. Sudah pasti dari ijma' sahabat pertama adalah ijma' sahabat. Pembuatan kalender hijriyahnya adalah ijma' sahabat. Ya, kesepakatan sahabat. Dan keputusannya adalah memilih hijrah. Ini didasarkan kepada Al-Quran, yaitu tadi la masjidun ussisa dan seterusnya. La masjidun ussisa apa tadi? La masjidun ussisa ala taqwa min awwali yaumin ahaqqu an taquma fi. Ya, ahaqqu an taquma fi. Berdasarkan ayat itu Al-Hijrah.
Jadi hari pertama itu adalah hari Hijriah. Jadi Rasulullah SAW, Allah Subhanahu Wa Taala sudah apa ya, memutuskan dalam Al-Quran. Ya, gitu. Mengindikasikan peristiwa itu disebutkan sebagai awal hari. Gitu. Awal hari. Jadi yang kedua, ini berdasarkan kepada Al-Quran. Yang ketiga, bahwasanya dalam musyawarah itu telah diusulkan gitu, untuk memakai kalender Persia, kalender Romawi gitu. Tapi para sahabat tidak sepakat. Ya. Dan keputusannya tidak diambil. Tidak diambil. Nah, kok kita ambil? Kita setiap penanggalan Romawi, penanggalan apa? Miladia, bukan penanggalan Islam. Padahal mereka generasi cari mandat salaf. Cari mandat salaf. Kok kalender we gak duwe apa meneh? Apal tanggali. Kalender we gak duwe. Ngono kok ngaku mandat salaf gitu. Salaf telah bersepakat dengan Hijriah. Gitu. Salaf bersandarkan kepada Al-Quran gitu. Nah, ada yang kok enggak. Ya, perlu dipertanyakan kesalafannya gitu. Jadi dalam musyawarah itu sudah disampaikan usulan-usulan agar menggunakan kalender dari Persia, dari Romawi, dari gitu, termasuk kelahiran Nabi, termasuk wafatnya Nabi, termasuk diutusnya Nabi, tapi tidak sepakat. Justru yang disepakati, yang hendaknya dipopulerkan adalah hijrahnya, karena peristiwa hijrah ini peristiwa yang sangat penting di dalam agama kita ini. Selamatnya Rasulullah SAW atau kemenangan Rasulullah SAW atas makar orang-orang kafir. Dari hijrahnya Nabi inilah kemudian Islam itu bisa diterima di mana-mana, tersebar. Dari hijrahnya Nabi SAW inilah dibangun masjid yang di sana kaum muslimin bisa beribadah dengan tenang dan senang hati, tidak khawatir, tidak sembunyi dan lain sebagainya dari kebaikan hijrah atau faedah hijrah. Nah, bagaimana tentang kiblatnya, Pak? Di Kuba itu. Di Masjid Kuba. Kiblatnya harus ke Mekah apa di Yerusalem? Ya sudah berubah kan kiblatnya kita. Sudah berubah kiblatnya. Ya, sudah kita teruskan. Dan yang keempat, sebab dipilihnya penanggalan ini dengan dimulai dari hijrah karena sesungguhnya itu waktu yang Allah Subhanahu Wa Taala memuliakan Islam. Oleh karena itulah ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, ini kita sampaikan untuk diri saya sendiri, juga antum sekalian. Nek dhewean niku kaya yapot, tapi nek bersama-sama kita luwih enteng. Ya. Jadi ini kira-kira abot ya ditinggal ngaji. Kuat dia disonggo, gak kuat tinggal ngaji. Gitu. Jadi maka ini pelajaran bagi kita sekalian, ya ikhwani wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, agar kita umat Islam menjaga penanggalan ini, ya penanggalan ini. Yang mana kita telah mengetahui ini ada sebuah kesepakatan dari para sahabat radhiyallahu anhum, orang-orang pilihan, orang-orang yang terbaik dari umat ini. Ya. Dan penanggalan ini terkait dengan hari yang Allah Subhanahu wa taala memuliakan Islam, yang Allah Subhanahu wa taala berikan kemenangan kepada umat Islam. Dan tidak ada kesan dengan penanggalan ini taklid dan mengikuti orang-orang selain Islam. Dan sesungguhnya yang paling menyakitkan pada hari ini, sehingga kita bisa tertawa sendiri, sakit tapi tertawa, sebagian dari kita atau mungkin kita sendiri
justru telah memilih penanggalan yang bukan penanggalan Islam ini. Kita memilih dengan penanggalan Nasrani, ya, penanggalan Miladiyah, yang nama-namanya Januari kita nggak ngerti ini kaitannya dengan apa, sejarahnya bagaimana, hubungannya apa gitu, ya. Apalagi hubungannya dengan Islam malah tidak ada. Tapi sebagian kita atau kita sendiri justru malah telah memilih penanggalan ini dan menjadikan acuan ketika kita punya acara-acara. Nah, biar kamu nih bingung kabeh tadi. Soalnya kalau sih populer no. Ya gak bingung piye. Padahal sesungguhnya agama kita ini terkait dengan penanggalan Hijriah ini. Ya toh? Terkait dengan ini. Mau sholat, mau puasa. Pakai apa? Bulan Ramadan. Bulan Ramadan. Bulan apa itu? Bulan Hijriah. Nah, ono sing apal to? Muharram, Safar, Rabiul Awal. Ngono gak apal malahan. Ya toh? Malah sing apal Januari, Februari, Maret itu. Ini gak ngono ya Rejab Ru apa mau. Selo besar mulut pada mulutnya. Ya. Muharram, Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir. Pak Guru, murid-muridnya diajari ini. Anak-anak orang Islam gak hafal. Kita juga gak hafal. Sekarang bulan apa? Sa'ban. Yo nggih lagi ono rame-rame nang musala. Share-sharean di grup juga banyak gitu. Keutamaan Sa'ban, apa nisfu Sa'ban yang ngasih doi itu. Ya. Banyak emang nanti Sa'ban. Tanggal piro? Mesti sik tak delok isih. Delok nang omah ya ora ana tanggalane. Gitu. Jadi ini sungguh miris, sungguh menyakitkan. Sebagian kita ataupun kita sendiri bagian dari sebagian itu yang kemudian lebih condong memakai penanggalan Nasrani. Ya, bukan penanggalan Islam. Yang mana penanggalan itu tidak kita ketahui kaitannya, nama-namanya itu gak ngerti. Apalagi ada kaitannya dengan agama. Padahal sementara kalender Islam ini kalender yang terkait dengan ibadah kita, dengan apa aktivitas keislaman kita. Mau puasa Ramadan, menentukan puasa Ramadan pakai penanggalan ini. Mau hari raya 1 Syawal juga demikian. Ya, hari Tasyrik, Idul Adha juga pakai ini. Bulan haji juga pakai ini. Ketika mau melaksanakan ibadah dan lain sebagainya. Kenapa ini tidak ini? Berarti ini ada sebuah kekalahan. Ya, kita sebuah kekalahan. Setelah kalah hari Ahad hilang ganti hari Minggu, anak-anak kita, lesan-lesan kita lebih senang menyebut hari Minggu daripada hari Ahad. Padahal di tahun 70-an kalender kita itu masih Ahad, Senin, Selasa, Rabu. Mulai 80-an kalau nggak salah itu sudah Sabtu, Minggu, Senin. Acara mingguan. Biar acara pekanan. Itu sepekan sekali, sekarang seminggu sekali. Kenapa nggak sejumat sekali? Sekolah-sekolah yang notabene-nya sekolah Islam dulu liburnya hari Jumat, sekarang hari apa? Sudah Ahad ganti Minggu, sekarang liburnya juga hari Minggu. Sampai pondok-pondok juga suruh begitu liburnya. Ben enak nih hari Minggu katanya itu hari libur nasional. Ya orang tuanya bisa sama-sama liburan gitu. Daripada hari Jumat mepet ke Jumatan dan sebagainya. Nah, gitu. Ramainya Pantai Kotang juga hari itu gitu. Jadi sekolah-sekolahan bahkan sekolahan Islam liburnya hari itu, hari Ahad itu. Kalau sekolah sini Pak RT. Hari apa? Libur. Hari Jumat. Nah, soalnya nonggonku kono kan hari Minggu. Bahkan sekolah Islam itu liburnya 2 hari, Sabtu Ahad. Nah, ini hari besar orang Yahudi dan satu besar orang Nasrani. Apa masih merasa menang? Kalah kita ini sudah. Nah, makanya wis nanti mulai meneh. Ojo nyebut hari Minggu, hari Ahad. Ahad itu artinya apa? 1.
yang mengingatkan kita bahwasanya yang kita sembah adalah Allah Subhanahu wa taala. Ingat ketika Bilal bin Rabah ketika disiksa oleh tuannya karena ketahuan masuk Islam, diseret di padang pasir, dipanas terik, ditimpa batu besar yang panas, yang dia sebut ahad, ahad, ahad. Lah kita ini nggak sakit nggak apa, nyebutnya minggu wae. Ya toh, nggak kepanasan seperti Bilal nyebutnya minggu terus saya. Waduh, iki piye iki? Bener mandat salam ente. Itu diingatkan anak-anak juga agar menyebut dari hari Ahad, gitu, sepekan orang seminggu lah gitu. Wow, alam barangkali itulah yang bisa kita ambil dan mudah-mudahan bisa menjadi nasihat dari kita sendiri. Ya untuk umpamanya ini artinya begini. Artinya kita masuk Islam itu belum total. Gitu loh ya. Udkhulu fi silmi kafah, masuklah Islam secara total itu belum itu. Jadi kita ini nggak usah merasa paling benar sendiri, merasa paling baik sendiri, masih banyak yang kurang dalam diri kita, yang tidak baik dalam diri kita. Ya contohnya mau penanggalan tok wis gak tepat awak dhewe. Mari ajak saudara kita untuk lebih baik gitu. Ya. Nah kadang-kadang kalau dari Hijriyah ya tulisan siji loro telune yang ana bingung aja. Ya subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sebelum kita tutup dengan salam, insyaallah pada pertemuan berikutnya kita masuk pada pembahasan fikih sirah tentang awal yang dilakukan oleh Nabi SAW sesudah sampai ke Madinah. Itu Pak RT barangkali nanti playernya. Nggak boleh.